Baik, Bapak Ibu, kedengaran jelas suara saya di sana? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekolah yang saya lihatkan, teman-teman eh, guru dan ada juga saya pantau ada operator sekolah ya atau tenaga tata usaha yang sempat hadir di atau bergabung melalui Zoom hari ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Kegiatan kemarin diselenggarakan oleh BGP eh, yang menghadirkan BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Dan ada satu hal baru yang kami temukan yaitu sinkronisasi predikat kinerja yang mungkin Bapak ada yang risau dengan nilai kinerjanya yang belum masuk-masuk ke kinerja. Hari ini kita akan eksekusi mulai dari bulan Januari sampai bulan September ya Bapak Ibu. Jadi kita akan coba ya langsung saja. Hari ini saya menggunakan akun salah satu guru. Izin Bapak Ibu, Ibu saya menggunakan akun Ibu Isnahidia ya, SDN 8 Kabila. Mungkin silakan ya teman-teman yang mau masuk ke aplikasi disilakan. Masuk ke aplikasi dulu, kemudian kita masuk ke penilaian. Penilaian, kemudian Bapak Ibu lanjut. Untuk Ibu Isnahidia ini saya sudah lakukan sinkronisasi di bulan Januari. Sudah masuk nilainya. Nah, ini bulan Mei kemarin yang sempat masuk aliran datanya dari PMM secara otomatis. Nah, bagaimana dengan bulan lainnya? Ini baru Mei, ya bulan Mei ya. Nah, sekarang kita pertama-tama kita tambah periode penilaiannya. Karena yang ada bulan Januari sudah ada, kita lanjut dengan bulan Februari. Kita tambah periode penilaiannya bulan Februari. Oke. Ini sudah ada bulan Februari tapi belum ada nilainya. Nah, bagaimana men-trigger atau menarik datanya dari PMM? Nah, kita cukup mengklik tombol sinkron penilaian PMM yang ada di pojok atas ini. Ya. Kita klik sinkronnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada 6 bulan ya, karena untuk penilaiannya kalau kita klik sinkron ini akan masuk yang bulan ya Februari, Maret, April, Mei, dan Juni ya. Oh ya, secara otomatis berarti tidak perlu lagi menambah periode lagi ya. Jadi sudah terinput masuk otomatis, jadi tidak perlu lagi tambah periode lagi. Sudah langsung lanjut, langsung saja di tombol ini sebenarnya, tidak perlu lagi menambah periodiknya dulu. Kemudian ini secara otomatis sudah langsung masuk yang sisa bulan tadi. Ya. Karena tadi yang baru ada bulan Januari sama Mei. Nah, sekarang sudah lengkap ya. Untuk 6 bulannya sudah lengkap. Januari, Februari, sampai
Juni ya. Nah, bagaimana untuk eh, Juli sampai September? Nah, untuk Juli sampai September sebenarnya kita masuk ke SKP dulu ya. Pak Rahmat izin Pak sebelum lanjut boleh Pak? Ya, silakan Pak Pikal. Ini saya punya Pak saya so ikut di Pak Pelangkat tadi so sinkron PMM, tapi saya punya langsung Ya, 12 bulan terbaca ini Pak. Tapi berapa? saya belum klik oke sih. Belum berapa bulan? So, langsung 12 bulan Pak sampai Desember. Oh ya, tidak apa-apa ya. Semua Berarti oke. ya, kebetulan Ibu Isna Hidia ini yang masuk atau yang dibuat sasarannya ini ya, Januari Desember. Januari, mohon maaf. Januari Juni ya. Makanya yang tersinkron itu baru Januari sampai Juni. Harusnya ini kita ubah dulu atau kita tambahkan kita sinkron lagi yang periode eh, Juli Desember ya. Ya, ini tidak bisa lagi dirubah. Ya, berarti kita kembali ke ya mungkin Pak Pikal sudah langsung ke ini ya. Ah, ini sudah masuk Januari, berarti sudah tersinkron ya. Ya, kita sinkron ulang ya supaya dia jadi Januari Desember. Oh, kalau begitu semua oke saya punya ini Pak. Ya, silakan ya. Jadi ketika ini ya SKP-nya sudah Januari Desember berarti sudah dihitung 1 tahun ya. Jadi apa namanya? Yang jadi perhatian begini Bapak Ibu ya. Untuk PMN memang ada 2 semester, Januari Juni, kemudian Juli Desember ya. Itu di PMM. Tapi di kinerja SKP-nya cuma 1 ya. Kecuali yang pindah. Kecuali yang pindah atau yang mutasi, nah itu nanti SKP-nya akan jadi lebih dari 1 maksudnya. Kalau dia dari Januari sampai Desember di sekolah itu terus, berarti SKP-nya tinggal kita sinkron. Yang penting dari PMM-nya sudah ditambahkan sasaran yang Juli Desember, otomatis yang kemarin Januari Juni itu akan menjadi Januari Desember. Itu ya Bapak Ibu yang jadi perhatian ya. Kemudian kita masuk lagi ke penilaian, langsung kita sinkron ya. Tidak perlu kita tambah lagi yang bulan ya ini. Oh berarti sudah ya. Berarti sudah masuk. Berarti sudah ya. Sudah. Berarti lengkap ya. Sudah masuk Januari tanpa harus sinkron lagi. Kita sudah masuk Januari sampai September ya. Lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini sangat berguna sekali ketika kita mau klaim angka kredit bulanan ya. Misalnya bulan September ada yang sudah mencukupi atau sudah memenuhi syarat angka kreditnya di bulan September ini sudah masuk nilai Septembernya. Tinggal kita melanjutkan ke konversi angka kredit yang bulan September. Mungkin itu dulu ya. Ini Pak, Sambil kita diskusi. Atau ada yang mau share screen, silakan. Pak saya punya. Ya, silakan. Mungkin kalau bisa di share screen ya, Pak. Oh, oh iya Pak. Saya, oh ya, saya keluarkan dulu ini. Mungkin izin Pak Pikal bisa di share screen kinerjanya. Silakan, sudah di allow ya. Ya.
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, yang tampil di layar adalah layar dari Pak Pikal. Mungkin teman-teman guru juga, Bapak Ibu yang mau share screen juga, disilakan. Ini nilainya sudah masuk Pak semua? Sampai September ya? Ya, sudah ya? Ya, Yang dari April itu kurang nilainya Pak, bagaimana itu? bagaimana? Yang April sampai dengan Juni kurang nilainya ini. Eh, nah, itu yang kurang itu adalah nilai dari organisasi, dari Dinas Pendidikan. Jadi nilai organisasi Dinas Pendidikan itu untuk triwulan 2 itu memang kurang. Jadi tidak masalah ya. Yang penting di sini ya, yang di bagian yang fokus untuk pegawai itu yang sesuai atau baik. Yang kolom pertama, kedua, dan ketiga ya. Kemudian kolom kolom keempat itu adalah nilai dari organisasi atau mungkin dalam hal ini organisasi induknya Dinas Pendidikan. Jadi ada yang di bulan Januari Maret nilainya baik, kemudian nilai di bulan April sampai September ya. Iya Pak, iya. September itu kurang ya. Iya, memang begitu capaian Dinas Pendidikan. Nanti di bulan Juli berubah lagi, sudah naik sedikit, sudah butuh perbaikan. Itu hanya Izin nilai Pak dari Rahmat. organisasi. Ya, silakan Pak Imran. Ya. Saya buka, saya punya SKP ini Januari sampai September. Memang Oktober belum muncul ya? Oktober belum habis Pak. Di Oktober tidak ada. Ya, Oh iya Oktober iya belum iya. belum Oke selesai oke kan? oke. Belum Siap siap Oktober. siap siap. Ya, jadi sampai Saya pikir sampai September dulu. iya betul Oke, betul lanjut Pak betul. Fikal. Saya pikir kayak seperti kemarin dia muncul tetapi memang belum ada nilai. Ya, intinya begini. Setelah kita lakukan sinkron hari ini, semua sudah punya nilai dari Januari sampai September. Jadi sudah tidak ada lagi yang bolong-bolong. Nanti misalnya ini digunakan sebagai dasar apa namanya penerimaan tunjangan sertifikasi, maka Bapak Ibu sudah punya dasar ya. Atau Oh mungkin iya. untuk dasar untuk konversi angka kredit bulanan, silakan ya. Jadi yang jelas sekarang sudah bisa sinkron eh, nilai atau predikat PMM ke kinerja. Jadi tetap pengolahan kinerjanya di PMM, tapi nilainya nanti akan terkirim ke kinerja. Dan nilai itu akan tindak lanjuti dalam bentuk misalnya angka kredit ya bulanan, kemudian apa untuk syarat misalnya Dinas Pendidikan ingin mencairkan tunjangan profesi Bapak Ibu, maka akan dilihat apakah sudah selesai atau sudah dinilai SKP bulanannya sampai bulan apa. Gitu ya. Mungkin itu yang akan kita lebih tekankan juga Dinas Pendidikan untuk syarat-syarat SKP bulanan. Oke, siap Lanjut, Pak. mungkin Eh, izin lagi Pak. silakan. Untuk hak ketutup SKP ini terutama untuk yang penentuan final belum finalnya ini tetap ada di BKD Pak ya. Iya Pak ya. Kalau Ya, di karena saya PMM di PMM itu kan apa sampai saat ini belum ada ini ya, belum ada apa atau sudah ada timelinenya, batas waktunya, kapan harus menilai, kapan batas penilaian, mungkin ada di PMM ya. Iya ada Pak. tidak Oh iya, yang berarti maksud ikuti saja timeline yang ada di PMM. ya, Nanti yang saya urusan tanyakan ini yang eh, kinerja Pak Rahmat, kinerja karena ya, persoalan kan di samping guru itu kan ada tata usaha. tata usaha. Nah, kalau Iya betul Pak. misalnya ya, jadi memang harus ada di BKD untuk buka tutupnya Pak, karena biasanya kan ada Ya, kasihan bendahara. izin Pak. Hmm, iya ya. Kita sudah sepakat kemarin
waktu workshop, ada juga perwakilan tata usaha yang hadir. Jadi kita sepakat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, SKP bulan kemarin itu sudah selesai. Jadi misalnya untuk SKP harusnya bulan September, itu sudah selesai bulan Oktober tanggal 15 kemarin. Ini kan sudah tanggal 17. Berarti SKP-nya sudah ditutup dan harusnya apa deadline-nya sudah tertutup dan harusnya juga sudah final ya. Sudah Iya, final. iya. Jadi sepakat dulu di situ Pak ya. Kita komit di waktu untuk tata usaha karena tata usaha nanti konsekuensinya ke TPP kalau misalnya SKP-nya tidak selesai per tanggal 15 bulan berikutnya, maka yang bersangkutan itu TPP nilai TPP-nya itu tidak akan keluar Oh, rupiahnya ya. Ini kan oh, TPP-nya siap, sekarang sudah siap. by system. Jadi kalau tidak input Oke. daftar hadir, tidak input SKP, maka TPP-nya akan jadi nol. Oke, Dan itu siap Pak, akan diingatkan. Kebetulan bendahara saya ini juga tata usaha dan hanya satu-satunya tata usaha di sekolah. Jadi kasihan, biasanya dia lupa. Jadi insya Allah saya akan oh ya, ingatkan Pak Rahmat. nanti diingatkan setiap tanggal 1 bulan selesai bulan ini ya, misalnya bulan. Jadi Siap, siap ingatkan Pak, siap. setiap tanggal 1, setiap Siap, tanggal siap. 5, Terima setiap kasih Pak, tanggal terima 10, kasih. terakhir setiap tanggal 15. Ya, terima kasih Pak. Juga dari saya Pak, Baik. mohon maaf. Ya, Ya Pak Pikal sebelumnya sudah ya? ya Pak, Pak Pikal sudah? tidak mau bertanya boleh Pak. Iya, iya silakan. Ini Pak, ini masalah SKP. Ini kemarin kan ada sempat dibahas oleh bidang kepegawaian dari dinas bahwa penilaian SKP itu katanya nilai organisasi atau nilai kepala sekolah itu tidak bisa lebih tinggi daripada nilai guru-guru yang ada di sekolah. Sementara dalam proses penilaian itu Pak, mohon maaf, untuk guru itu kalau tidak salah deadline-nya itu untuk penilaian SKP itu di apa? Observasinya itu kan lebih dulu, setelah itu Kepsek. Jadi untuk menilainya itu bagaimana Pak? Kita tunggu Kepsek diobservasi oleh pengawas dulu, baru kita nilai guru, atau kita semua buat sama-sama dengan Kepsek untuk melakukan penilaian observasi di PMM. Karena saya khawatir di sekolah itu kalau ada banyak tenaga pendidiknya, kan untuk mengisi observasi itu juga butuh waktu. Kalau kita harus menunggu Ya, Kepsek lagi diobservasi oleh pengawas, dikhawatirkan jangan sampai nilainya guru lebih tinggi daripada nilainya kepala sekolah yang diberikan oleh pengawas. Begitu, Pak. oh ya. Untuk ranah penilaian kepala sekolah itu kan sekarang di pengawas bidang masing-masing ya, yang mewakili kepala dinas. Jadi biasanya penilaian yang kepala sekolah dulu ya, artinya kepala sekolah dulu dinilai ya, mungkin itu ya. Kalau di ini PMM itu guru dulu yang diobservasi, Pak. Di Oh jadwalnya itu. iya, kami tidak sampai di situ sebenarnya. Ini, jadi apa namanya? Ada Kalau sedikit Pak Rahmat. ya, Sebenarnya yang ditunggu itu dari kepala sekolah itu hanya pengisian RKH-nya, RHK-nya. Jadi ketika ya, kepala sekolah sudah ada RHK, kemudian guru-guru sudah mengajukan eh, R- kinerjanya, maka sudah bisa. Kemudian dia sudah menentukan tanggal observasinya, maka sudah bisa melanjutkan dengan kepala sekolah sudah bisa melanjutkan dengan observasi tanpa menunggu harus kepala sekolah diobservasi dulu. Karena itu mereka sudah menentukan kapan mereka akan diobservasi karena itu sudah ada kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru. Jadi kalau antar kepala sekolah dengan pengawas itu lain lagi. Itu lain lagi. Jadi bisa saja guru diobservasi terlebih dahulu ketika jadwal observasi kepala sekolah itu belakangan dibanding guru. Karena itu sudah ada kesepakatan. Jadi tidak masalah sebenarnya. Ya, paket ya. ini, Pak. Kemarin itu bidang kepegawaian setelah ditarik nilainya itu paket dari ini, ternyata guru-gurunya itu nilainya lebih tinggi daripada Kepsek.
Makanya itu yang dikhawatirkan tuh, apakah guru-guru itu misalnya nilainya di atas, sementara Kepsek nilainya, kalau misalnya guru nilainya sangat baik, sementara Kepsek dinilai oleh pengawas cuma dengan nilai baik. Apakah tidak pengaruh di satuan pendidikan itu, Pak? Begitu. Oh tidak ada pengaruh karena itu hak penilaian itu ada di kepala sekolah untuk guru dan ada di pengawas untuk eh, kepala sekolah. Jadi tidak ada hubungan nilai kepala sekolah dengan guru. Oh, Jadi siap, siap, karena siap. kepala sekolah punya hak untuk menilai guru, kemudian itu hak otonomi dari kepala sekolah berdasarkan penilaian kepala sekolah. Begitu juga pengawas, ada hak otonomi pengawas untuk menilai kinerja kepala sekolah. Jadi tidak boleh kita karena saya kepala sekolah maka nilai saya harus tinggi. Tidak boleh itu seperti itu. Karena Iya, nilai kinerja yang dia. Saya kira seperti itu Pak Pikal. iya, siap, siap, pakai. Makasih, Pak. Ya, mungkin untuk ya cara penilaiannya silakan mengikuti alur yang ada di PMM ya, Bapak Ibu. Yang jelas tidak menyalahi apa yang menjadi amanat Permenpan 6 Iya, betul, betul, betul. 2022 dan ada juga surat edaran tentang tata cara penetapan kinerja ya. Eh, Memang sebenarnya begini ya, ceritanya kalau di PMM sekolah itu sebenarnya sudah dipandang sebagai ini apa namanya unit kerja mandiri itu ya. Ya kalau dia unit kerja mandiri begitu maka dilihat adalah nilai sekolahnya atau mungkin dalam hal ini rapor pendidikannya ya. Kalau rapor pendidikannya misalnya baik berarti sama saja itu merupakan nilai dari capaian uh, organisasi sekolah tersebut. Nah, di sini saya tampilkan surat edaran nomor 3 ya, tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat. Cuma saya tidak tahu apakah ini digunakan juga di PMM. Cuma kalau mengacu di sini, ini ya, ini kan yang pertama kita tentukan dulu nilai dari sekolah itu ya, atau nilai dari organisasi itu. Apakah dia istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Nanti ada yang namanya distribusi kinerja pegawai. Nah, di sini ya, apabila kinerjanya baik, maka uh, distribusi sebagian besar pegawai 70%-nya itu dinilai baik. Ada juga yang sangat baik, mungkin sekitar ya ini ya, kenapa? Dari 70 mungkin sekitar 30 lah. Ada juga yang sangat kurang. Jadi Ya, ada perbandingannya, Pak. kalau baik, ya. Jadi kalau misalnya ada, tidak mungkin kan sekolah yang misalnya Izin Pak, rapornya izin Pak kuning, Rahmat. ya, ya silakan Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Imran. Ya, kalau perbandingan sangat baik, penilaian sangat baik, kemudian baik dan kurang itu di PMM sudah diatur itu Pak. Karena Oh ketika iya, kepala sekolah menilai, ini untuk kepala sekolah Pak, ketika menilai guru itu sudah ada penentuan harus sekian yang nilainya eh, sangat baik. oh iya. Kalau Berarti tidak sudah sampai itu mengikuti ini. dia tidak bisa. Ya Ya, sudah Pak, sudah. ya. Artinya begini, tidak mungkin sekolah yang capaiannya misalnya rapor pendidikannya kuning, kemudian guru-gurunya sebagian besar sangat baik, kan tidak mungkin. Ya, betul, betul Pak. Gitu. Jadi sesuaikan dengan harus selaras dengan kinerja sekolah. Nah, kebetulan untuk apa? Begitu ya, begitu sekarang ini. Ya, betul Pak. Cuma Betul, betul. kalau di e-kinerja itu kan di situ muncul nilai kurang kan. Nilai kurang itu harusnya cuma nilai dari dinas pendidikan. Tapi harusnya yang muncul di situ itu ada nilai sekolah bukan nilai dinas pendidikan karena nilai
nilai dinas sekolah dan sekolah itu sudah dipandang sebagai unit kerja mandiri di luar dari dinas pendidikan, begitu. Cuma di kinerja belum kita belum terintegrasi nilai dari sekolah itu. Harusnya kalau misalnya seperti tadi apa yang disampaikan Pak Pikal tadi, nilainya sejak dari bulan April itu sudah kurang-kurang. Itu kan connect-nya ke nilai dinas pendidikan. Harusnya connect-nya ke nilai sekolah supaya sinkron antara nilai sekolah dengan nilai guru-guru, dengan kepala sekolahnya juga termasuk. Ya, jadi tidak usah dipusingkan yang tadi ya Pak Pikal, yang lain dinas pendidikan. Mungkin itu akan Ya, menjadi Pak. dasar untuk penilaian di pegawai-pegawai yang ada di dinas pendidikan ya, atau yang di unit kerja yang ada di bawah dinas pendidikan di luar dari sekolah, karena sekolah sekarang itu sudah dipandang sebagai unit kerja mandiri dan nilai organisasinya dinilai sendiri. Ada nilai, ada ininya, ditetapkan tersendiri, tidak include dengan nilai dinas pendidikan, begitu. Mungkin jelas ya, Pak Ibu? Jelas Pak, jelas. Oke, saya rasa ada yang lain mungkin yang mau share screen, teman-teman lain, atau sudah jelas? Hari ini kita ada 20 orang yang bergabung, mudah-mudahan ini sudah mewakili beberapa ini. Nanti bisa disampaikan bahwa di kinerja sekarang sudah bisa sinkron predikat kinerja mulai dari Januari sampai September. Jadi tidak masalah lagi ya. Saya punya belum masuk nilai bulan ini, saya punya belum masuk. Nah, sekarang sudah bisa. Tinggal sinkron, kemudian SKP-nya kita sinkron ulang ya. SKP-nya yang ada di sasarannya disinkron supaya terbacanya Januari sampai Desember. Silakan Bapak Ya, ya, Ibu. silakan. Ada lagi? Silakan, Bapak Ibu. Saya rasa tidak jelas. Cuma sampai di situ, Pak. Ya, Langkah-langkah tadi yang Pak bilang cuma sampai di situ ya, sudah selesai itu, Pak. coba, mau gampang. Tinggal mau Cuma klik. gitu ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, mungkin ada yang baru bergabung ya. Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung, mana yang tadi? Ya, ini ya, saya tampilkan kembali SKP-nya. Jadi Bapak Ibu silakan pertama-tama kita lakukan sinkron PMM dulu. Apabila SKP-nya terbacanya hanya Januari sampai Juni. Nah, kalau kita sinkron ulang, maka ini akan berubah menjadi Januari sampai Desember. Jadi di kinerja itu terbacanya 1 tahun, beda dengan PMM. Kalau PMM itu terbaca 2 semester, tapi nanti masuk ke kinerja itu akan dibaca 1 tahun kecuali yang ada perpindahan atau mutasi. Jadi kalau sudah terbaca Januari sampai Desember, kita masuk ke tombol penilaian. Nah, kita langsung saja di sini sinkron ya. Sinkron PMM. Nah, ini sudah masuk nilainya, kita langsung sinkron saja. Klik saja ini, kemudian nanti akan masuk semua nilainya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada double periodenya, misalnya bulan Januari ada 2 atau bulan, bisa menghapus periode duplikat. Atau mungkin ada yang kurang, yang tidak ada bulan ini ya, bisa ditambahkan ya. Misalnya bulan ada yang tak lewat, misalnya bulan Maret tidak ada, tambahkan bulan Maretnya, tambahkan periode Maretnya, kemudian di oke. Kalau sudah, kita sinkron lagi, baru nanti akan masuk lagi semua nilainya. Tidak usah diperhatikan ini ya, ini hanya ada nilai dari dinas pendidikan. Nanti akan kami
komunikasikan lagi dengan BKN apakah ini nilai yang untuk guru-guru itu harusnya masuk yang connect dengan capaian sekolah, bukan dinas pendidikan. Oke, setelah ini ya, kalau sudah masuk nilainya, Bapak Ibu tinggal bisa digunakan ya untuk misalnya kalau ada yang sudah cukup angka kreditnya ya, kita bisa tambahkan angka kredit periode sampai bulan apa ya. Ini kebetulan Ibu Isna Hidia sudah melakukan konversi 203. Saya coba tambahkan yang 2024. Ini sudah bisa digunakan yang nilai September ya. Jadi sudah bisa dikonversi bulan September. Tapi mohon perhatian Bapak Ibu untuk konversi angka kredit untuk bulanan itu hanya untuk yang mau naik pangkat saja ya. Bulan ini ya, tahun ini maksudnya ya. Kalau ada yang sudah cukup dengan SKP bulan angka kredit bulan September, bisa diklaim bulan September. Kalau ada yang belum, jangan dulu ya, jangan dulu. Jangan dulu melakukan konversi angka kredit bulanan 2024 apabila belum cukup sampai periode November. Atau dengan kata lain, dia bisa dikonversi nanti selesai tahun 2024. Dihitung baik-baik bisa dulu. tambahkan yang 2025. Ini untuk periode klaim bulanan ini hanya untuk yang mau sudah cukup di bulan tertentu ya. Misalnya ibu ini ya. Dia setelah disimulasi misalnya saya cukup nanti di bulan September. Karena nilainya sudah masuk September, kita bisa tambahkan saja angka kredit bulan atau kita bisa klaim saja bulan Septembernya. Ini sudah tidak perlu lagi saya ulangi ya, untuk setelah dihitung ternyata dia baru mencapai 331 ya. Berarti masih belum bisa naik. Hah? Sama. Oh iya. Oh iya, berarti sudah. Berarti Bu Isna sudah bisa 4C ya. Ini sudah bisa diklaim 4C karena sudah lebih dari 300. Syarat 4C ini harus 300. Kalau ini masih di bawah 300, berarti Bapak Ibu belum bisa mengklaim yang bulanan. Harus genapkan 1 tahun baru bisa dikonversi di akhir tahun ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan dengan yang angka kredit bulanan tahun 2025. Kalau belum cukup yang dikonversi dengan yang 12 bulan di 2024. Kebetulan Ibu Isna ini sudah bisa diklaim 9 bulannya. Nilainya sudah 331, sudah melebihi ya. Kasih Ibu Isna. Ya, sudah bisa dilanjutkan dengan. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Untuk Ibu Isna ini sudah cukup dengan 223 ya Bapak Ibu. Jadi angka kreditnya sudah cukup di 223. Karena kebetulan integrasinya baru keluar kemarin. Ya. Baru di-ACC oleh Kementerian kemarin untuk simpakinnya. Jadi baru bisa dikonversi 2023-nya dan sudah cukup dengan nilai yang integrasi dan konversi 223. Tidak perlu lagi ditambahkan dengan yang 2024 tadi. Kalau saya mau klaim lagi itu tidak bisa ya. Dia harus klaim 1 tahun full ya. Rugi kita klaim bulan ini ya. Mungkin kecuali nilai di sini di bawah 300. Misalnya tinggal
misalnya 272 ya. Jadi kita tambahkan dengan nilai yang 9 bulan yang 31 tadi. Jadi sudah bisa cukup 300. Ya, mungkin itu. Atau ada yang masih belum jelas? Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau perlu ditanyakan. Saya rasa kalau tidak ada sudah bisa ditutup ya. Ibu Yayu, Lahai ada tanggapan? Sri Wahyuni Lahai. Ibu Rika? Ini Ibu mau Rika batas aman ya? waktu, tapi Pak. Ya, saya rasa cukup ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi, nanti kami akan share hasil rekaman dari Zoom ini ya, supaya bisa dilihat oleh teman-teman guru lain yang belum sempat mengikuti Zoom hari ini. Iya, Mungkin Pak. ya, demikian ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa diisi daftar hadirnya, bila di apa namanya, di share di chat ya. Saya kirim lagi. Ya silakan diisi presensinya supaya kita bisa berikan sertifikat. Ada sertifikatnya, Ya, Pak. ya insya Allah ya. Amin. Ya, Alhamdulillah. baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan harapan kami semoga semua guru-guru ya sudah sinkron nilai kinerjanya dengan PMM sampai akhir tahun nanti, sampai di periode akhir nanti, insya Allah aliran data dari PMM lancar juga ya, supaya kita dalam pengurusan kenaikan pangkat dan nanti juga untuk syarat sertifikasi bisa lancar tanpa ada kendala apapun. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.